Terakhir Bapak dan Ibu, mungkin tadi sedikit sudah kami singgung mengenai BPMS, tapi ini mungkin lebih spesifik ya, agar fokus. Kami buatkan paper khusus BPMS, bantuan pendidikan masuk sekolah. Jadi BPMS ini bantuan uang pangkal lah, mungkin konkretnya Bapak dan Ibu ya. Kalau sulit menyebutkan BPMS, bantuan uang pangkal bagi siswa baru untuk masuk sekolah madrasah swasta. Ini sudah ada pergubnya. Pergubnya 1, bansos biaya pendidikan. Nah, tujuannya ya sama juga. Ini tentu untuk memberikan akses layanan pendidikan secara adil dan merata ya bagi warga Jakarta termasuk yang kaum marginal. Nah, ini yang paling penting, persyaratan untuk mendapatkan BPMS, bantuan uang pangkal, itu mirip-mirip dengan persyaratan yang lain. Jadi sama dengan penerima KJP syaratnya ya, hanya pembedanya di nomor 4. Pembedanya ada di nomor 4F Bapak dan Ibu. Jadi BPMS boleh diberikan kepada anak dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19. Yang mana? Ini Bapak dan Ibu. Jadi orang tua yang kehilangan pekerjaan atau kena PHK, kemudian kehilangan usaha, atau mungkin penghasilannya berkurang secara signifikan di pandemi COVID ini, kemudian juga berpenghasilan tidak tetap di pandemi, jadi tidak ada penghasilan tidak tetap. Kemudian bisa jadi dirumahkan tanpa ada uang, katanya pesangon misalnya ya, itu atau dilakukan malah pemotongan gaji misalnya. Ini silakan, cukup membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak kesulitan ekonomi. Jadi kira-kira surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bertanda di bawah ini, misalkan nama ya, Muhammad A, misalnya gitu ya. Kemudian orang tua wali dari peserta didik siapa, di sekolah di mana, bla bla bla. Dengan ini menyatakan mengalami kesulitan ekonomi akibat dampak COVID-19 disebabkan karena diantara 1, 2, 3, 4 gitu. Silakan menggunakan materai 10.000, cukup diserahkan ke sekolah. Surat pernyataan itu nanti pada jadwal input usulan BPMS oleh operator sekolah ke dalam aplikasi iBPMS, itu yang mengajukan BPMS dengan SPTJ kesulitan ekonomi ini bisa diinput oleh operator. Kalau yang persyaratan ini sudah given Bapak dan Ibu ya, seperti yang DTKS, ya, anak panti sosial dan seterusnya, ini sudah given. Ini untuk yang tadi Bapak dan Ibu, besarannya untuk yang non PPD bersama, yang PPD bersama ini sudah kami terangkan. Nah, ini timelinenya. Nanti kami akan sosialisasi melalui sekolah. Nanti pada waktunya ada kegiatan pendaftaran usulan calon penerima BPMS melalui sekolah. Berikan kelengkapan persyaratannya dari sekarang gitu, dihimpun. Bahkan diserahkan ke sekolah sekarang juga nggak apa-apa. Sehingga nanti pada saat jadwal penginputan setelah selesai sosialisasi sudah data-data sudah ada di sekolah, tinggal diinput operator. Jumlah penerima BPMS ini fluktuatif Bapak dan Ibu. Pada tahun 2020 itu justru penerima BPMS jumlahnya besar. Kalau dijumlahkan itu 110 ribuan Bapak dan Ibu, 110.740 angka presisinya. Namun kemudian di tahun 2021 justru turun menjadi 80.009. Jadi memang justru untuk tahun 2020 lebih tinggi, dari 2021 lebih rendah. Untuk 2022 ini belum dilakukan pendataan, sebentar lagi. Kami sudah menyiapkan pagu anggaran untuk bisa memfasilitasi
bagi warga DKI yang memerlukan bantuan uang pangkal masuk sekolah madrasah swasta. Nah, ini yang bisa dihubungi ke kantor kami, Bapak dan Ibu, bila ada masyarakat yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan dan seterusnya, mungkin konsultasi, pengaduan juga boleh. Silakan ke P4OP untuk bisa kami berikan layanan dengan baik. Mungkin ini Pak Gema yang dapat saya paparkan. Silakan selanjutnya bila akan dibuka termin untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Gema. Terima kasih. Ya, baik Pak Waluyo, terima kasih atas paparannya. Jadi